Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Fallahu ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa rasuluna al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adzana Allah wa iyyakum minal muhdatsat wa minan nar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Bapak saya yang hadir, kawan-kawan di majelis kita di maghrib hari ini atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita hingga kita bisa kembali bersua di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Maka semoga perjumpaan ini diberkati oleh Allah dan juga apa yang kita pelajari nanti sampai kita menunggu waktu Isya terhitung sebagai salat, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Kembali kita berjumpa Bapak saya di bahasan kita akidah atau tauhid bersama Syekhna Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan fi qabrihi wa amaddana bi barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke redaksi berikut Bapak saya. Ya'lam arsyadakallahu li ta'at. Ketahuilah semoga Allah menunjukimu kepada ar-rusyd untuk dimudahkan berbuat taat kepadanya. Kita sudah masuk di bahasan berikut Bapak saya, di bahasan sebelum, kalimat atau makna dari ar-rusyd. Ar-rusyd ini taufik. Taufik itu bimbingan, dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan dijaga dari maksiat. Bapak saya orang ketika dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, itu taufik dari Allah. Dan itu karunia dari Allah. Yang tidak Allah bagi untuk orang yang tidak mau duduk. Hakaza. Begitu saja konsepnya. Dan rizki itu ada dua. Rizki dunia dan rizki akhirat. Seringnya kita itu menakar rizki itu dengan nilai-nilai nominal, tapi kita lupa tentang rizki yang bersifat akhirat. Bisa hadir di majelis ilmu, hadir salat jamaah, dimudahkan untuk bersedekah, itu rizki akhirat Bapak saya. Sayyidina Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, innallaha qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Allah membagi amalan itu sebagaimana Allah membagi rizki. Ada orang dibagi rizkinya itu sedekah mudah. Ada orang dibagi rizkinya itu salat malam mudah. Ada orang dibagi rizkinya itu zikir mudah. Ya, pintu-pintu semua memiliki pintu rizki masing-masing. Ada orang mudah salat sunnah, tapi mungkin tidak mudah sedekah. Ada orang dimudahkan untuk puasa sunnah, tetapi tidak mudah untuk sholat sunnah. Yaitu pintu-pintu rezeki yang Allah berikan kepada orang. Maka kita bisa mengenal di bagian mana kita berpotensi
agar kita bisa mempotensialkan Bapak saya dengan secara sempurna dari apa yang kita mampu untuk lakukan. Dan itu bagus. Dan sinyal-sinyal untuk itu, sinyal-sinyal mahabbah. Sinyal-sinyal mahabbah. Mahabbah itu cinta. Ketika Allah memudahkan lisan itu untuk menyebut namanya, mahabbah. Karena nama Allah itu agung. Enggak mungkin Allah titip pada lisan-lisan yang tidak Allah inginkan untuk lisan itu menyebut namanya. Makanya hadir di majelis, kemudian mudah datang sholat jamaah, itu mahabbah. Sinyal itu perlu kita tangkap dengan kepekaan. Tadi saya katakan apa? Ar-rusdu taufik, dimudahkannya seseorang untuk melakukan ketaatan. Sidina Musa alaihi salam, beliau pernah berkata, "Laulaka ya Rabbi, fama ballaghtu risalatak, wa in dzakartuka ya Rabbi, famink." Ya Allah atau ya Rabbi, kalau bukan karena karuniamu, niscaya aku tidak akan mampu untuk mendakwahkan risalah ini. Dan jikapun aku mudah untuk mengingat namamu atau menyebut namamu, itu pun dari karunia. Karena akan ada orang-orang yang dihalangi oleh Allah dari apa? Dari taufiknya. Allah memberikan taufik kepada pelaku ketaatan dan Allah tidak memberikan taufik kepada pelaku maksiat. Nah, kalau begini cara tadabbur kita Bapak saya, hingga kita akan sampai kepada frasa-frasa kita itu dekat dengan Allah. Allah itu hadir dalam setiap keadaan kita. Agar tidak kosong dari pemaknaan-pemaknaan itu ketika kita berada dalam muara-muara penghambaan. Ketika kita berada dalam muara-muara penghambaan. Dan itu kita sudah masuk. Maka itulah maksud dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ketika beliau menyebut di redaksi kedua ini dengan redaksi yang berbeda. I'lam arsyadakallah. Jadi seolah-olah Syekh ingin mengatakan bahwa wahai murid-murid saya yang belajar kitab saya, yang baca kitab saya, semoga kamu diberikan istiqamah untuk mau membaca sampai akhir. Kadang-kadang kita belajar itu kadang-kadang awal sampai tengah kabur, atau mungkin kadang ikut juga dari tengah sampai akhir tapi nggak dapat awalnya. Itu tipe-tipe kita Bapak saya, jarang yang istiqomah dari awal sampai akhir. Ya. Nah, ar-rusdu itu minta untuk itu. Sidina sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada Sidina Ali. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan teguhkanlah aku di atas. Ya, karena itu tadi Bapak saya. Ketika Allah berfirman begini, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hamba itu memiliki daya untuk memilih, kekuatan untuk memilih. Tetapi kehendak untuk memilih itu tetap di bawah kehendak siapa? Allah. Maka itulah fungsi untuk doa. Doa itu adalah pernyataan sikap diri tentang bahwa kita itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa di bawah kehendak Allah. Kalau Mu'tazilah beda pemahaman Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu fi'il hamba berdiri sendiri dengan fi'il siapa? Allah. Jadi ya kalau saya mencuri ya memang Allah yang menyebabkan saya mencuri. Nah, jadi seolah-olah perbuatan hamba itu terpisah dari siapa? Kehendak Allah, dan perbuatan hamba dicipta oleh siapa? Allah. Bagaimana ceritanya Allah yang menciptakan perbuatan hamba itu kemudian Allah mengazabnya kalau salah dan juga diberikan surga kalau dia benar. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah itu apa Ustaz? Nanti itu. Nanti ada bahasa di bahasan-bahasan firaq. Intinya bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa hamba bisa berikhtiar. Dan dia memang bisa berikhtiar. Itu enggak bisa kita pungkiri. Ketika kita antara mau minum obat dan tidak mau minum obat, bisa atau tidak? Bisa. Tetapi semua itu di bawah kehendak siapa? Allah. Karena ada kalanya ketika kita memilih sesuatu, tetapi ternyata enggak bisa terwujud-wujud. Karena memang semuanya itu di bawah kehendak siapa? Allah. Nah, itulah mungkin bahasa orang awam itu Bapak saya, ya kita bisa berencana, tapi yang menentukan siapa? Allah. Nah, itu mungkin bahasa orang awam. Orang awam itu udah akidahnya Ahlus Sunnah. Ya, makanya kalau terlalu dideskripsi nanti orang awam itu suka bingung.
Ya, kalau terlalu di deskripsi Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, ini apaan kelompok-kelompok ini? Padahal orang awam itu sudah akidahnya apa? Sudah lurus sebenarnya. Sudah bagus, udah jangan dibahas-bahas untuk terlalu rinci. Orang awam itu sudah baik mengatakan apa? Kita bisa berencana, itu fi'il apa? Ikhtiari. Jadi orang itu bisa memilih untuk memulai bisnis, untuk memulai apa? Bisa memilih untuk tidak memulai itu tidak. Tetapi yang menentukan itu semua siapa? Itulah yang disebut apa? Masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah berfirman Bapak saya, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Di dalam surat apa itu? Dalam surat At-Takwir. Di dalam surat At-Takwir. Bahwa betapapun kalian ingin untuk menunjuki diri ke petunjuk itu, kalian gak akan mampu kecuali dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, itulah fungsi doa. Doa itu adalah pernyataan diri tentang ketidakmampuan diri untuk menuju kepada satu perkara kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itulah maksud dari doa. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukilah aku dan teguhkanlah aku di atas petunjuk. Taib. Kemudian kata Imam, Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah itu agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut agamanya Bapak disebut dengan apa? Agama Hanif. Ya, di Al-Qur'an disebut apa? Hanif, ya. Aromanya nih, Pak. Ya, disebut agama Hanif, ya, Hanifiyah. Agama Hanif Sayyidina Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Jadi beliau Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ingin mengajak kita bermakrifat dengan agamanya Sayyidina Ibrahim. Artinya untuk kita bisa mencapai capaian kesempurnaan spiritual batin, kita melihat bagaimana cara beragamanya nabi-nabi dahulu. Karena mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan siapa? Paling dekat dengan Allah. Dan untuk bisa memuncaki capaian kesempurnaan batin, itu tentu dengan kita mengikuti jejak-jejak mereka. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwa corak dari agama Hanifiyahnya Sayyidina Ibrahim itu apa? Menghamba, kemudian apa? Ikhlas. Itu dua inti agama Nabi Ibrahim. Menghamba, kemudian ikhlas. Ikhlas itu ya nilai itu nggak bisa ditakar dengan nilai apapun Bapak saya. Apalagi nilai dunia. Ada satu ulama mengatakan tidak bisa ditakar dengan nilai akhirat sekalipun. Kalaupun anak sendiri tidak memakai pendapat ini. Karena Imam Ibn Rajab, makanya pernah dengar ya, saya sholat bukan karena berharap surga, tetapi saya sholat semata-mata berharap ridha siapa? Allah. Ada yang mengatakan demikian dari kalangan beberapa ahlu mutasawwifah. Tapi Imam Ibn Rajab mengatakan kalimat yang kedua saya tinggalkan, kata Imam. Karena agak terlalu beresiko Bapak saya kalau kita mengatakan tidak ingin surga. Karena surga janji siapa? Allah. Kalau kita ingin apa yang dijanjikan oleh Allah, pasti juga diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannat. Dan juga repot nanti kalau kita nggak ada motivasi. Kalaupun ini tetap saya katakan Bapak saya, orang ketika dia beribadah dengan ada hukum timbal balik, itu tidak lebih baik. Dengan ibadah semata-mata wujudnya hanya untuk zat siapa? Allah. Bukan karena fadl atau bukan karena keutamaan. Allah akan menuntut amalanmu dari kebaikan yang Allah berikan. Tetapi maqam yang paling tinggi itu adalah apa? Ketika kamu itu mampu menghamba tanpa engkau merasakan karunia dari siapa? Allah. Karena memang tujuan satu-satunya itu zat siapa? Zat Allah. Itu maqam paling tinggi ahli ibadah. Itu kata para ulama. Tapi versi yang kedua itu tidak juga salah. Ketika orang berharap apa? Surga. Tetapi ini tingkatnya agak rendah. Ya, berharap apa? Surga. Karena begini Bapak saya, karena kalau kita batalkan ini bahaya juga. Ketika kita lemas-lemas ibadah gitu, paling enggak ingat, wah sholat jamaah daripada sholat di rumah. Dapat satu, kalau di masjid dapat
27 derajat. Nah, kan begitu. Ya, nanti bilang, "Oh, pengen pahala ya." Ya memang mesti demikian. Orang pasti dapat pahala. Tetapi setidaknya berangkat dari tangga ini, kita bisa mencapai tangga-tangga berikutnya. Dan itu para ulama-ulama itu menjelaskan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Makanya ada satu kitab yang saya senang banget baca, Bapak saya. Itu ada namanya kitab Al-Fawaid. Yaitu kristal atau selaman batin Imam Ibnul Qayyim. Di dalam beliau menapaki atau menjajaki pengalaman-pengalaman batin beliau dalam ibadah. Bagaimana beliau itu meneropong dan mengajak kita untuk masuk kepada sebuah meditasi ibadah yang benar-benar mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan di situ saya nilai Imam Ibnul Qayyim itu kenapa enggak menikah gitu. Kan Imam kan enggak nikah ya. Ibnu Taimiyah itu enggak nikah. Imam Nawawi itu enggak nikah. Karena kalau anak baca kitabnya itu, Allah mahabbahnya itu sudah mahabbah luar biasa. Jadi tidak bisa lagi untuk berpikir tentang syahwat karena sudah mati dengan cinta kepada siapa? Allah. Dan dulu ada orang-orang sampai ke makom itu. Imam Nawawi enggak nikah, umur 30 wafat beliau dengan meninggalkan buah karya yang luar biasa. Beliau itu diriwayatkan Bapak ya, untuk nulis kitab itu punggungnya itu sekian puluh tahun tuh nggak pernah merasakan bagaimana empuknya kursi atau bagaimana empuknya kasur. Kalau antum capek nulis, bobok dulu kan? Bobok dulu gitu. Bobok dulu kita rebahan. Imam Nawawi, beliau duduk karena kalau beliau sempat untuk nyender, itu nanti terlalu nyenyak. Akhirnya beliau itu yang akan membuat waktu beliau banyak akan habis. Per detiknya Imam Nawawi itu harus bisa menulis kitab sekian, baris sekian. Itu jadi beliau tuh begini, kalau beliau agak ngantuk, merem sebentar, bangun lagi, nulis lagi. Imam Bukhari rahimahullah, kalaupun beliau tidur, tetapi disebutkan beliau itu hampir-hampir tidur beliau itu nggak pernah tidur nyenyak. Puluhan kali itu bangun, tidur nyenyak dikit, bangun lagi, nulis hadis. Tidur, bangun lagi, nulis hadis. Sampai apa? Subuh. Kalau kita bangun, buka apa? Chat, buka WhatsApp, Pak. La ilaha illallah. Memang penurunan apa? Kualitas. Penurunan kualitas. Bisa Bapak bayangkan, yang hari ini masih ada orang bisa menghubung kolbunya dengan Allah. Bisa Bapak bayangkan dengan generasi kita ke belakang. Kepekaan tentang hadirnya Allah itu semakin apa? Semakin rendah. Makanya rentan sekali generasi kita ke belakang ini, Bapak saya. Makanya materi akidah, materi tauhid itu jawabannya. Untuk mengenalkan ulang konseptual secara hakiki tentang Tuhan kepada siapa? Anak-anak kita ke belakang. Karena kalau kita pakai konsep-konsep liberal, kacau sudah. Nanti juga agama pasti orientasinya selalu orientasi apa? Duniawi. Ya. Proyeksi dunia, proyeksi agama dibungkus dengan apa? Nilai agama, tapi maksudnya apa? Untuk tujuan duniawi. Dan itu yang sangat berbahaya karena orang awam yang nggak belajar, dia lihat bungkusnya agama, padahal di dalamnya itu apa? Proyek dunia. Itu yang sangat berbahaya. Makanya Sayyidina Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berisra Mi'raj itu ada satu azab yang beliau lihat. Sidina ya Jibril mahaza. Jadi ada satu orang diazab, dipotong lidahnya, mulutnya dipotong, baru lagi dipotong, baru lagi dipotong, terus itu siksaan. Lalu Sayyidina bertanya, mahaza, ini apa keadaan ini? Bagaimana orang ini kok bisa seperti itu? Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, haula khutaba'u ummatikum. Mereka itu tukang khutbahmu wahai Rasulullah. Berarti ustaz berarti. Mereka itu tukang khutbahmu ya Rasulullah. Makanya itu Bapak saya. Dai, ustaz, guru itu ada beban moral yang harus dia jaga. Makanya kalau kita lihat potret Sayyidina Rasulullah, itu potret sempurna. Dalam kemungkinan yang bisa memicu kecemburuan atau dengki atau hasad itu dikunci sebisa mungkin oleh siapa? Rasulullah. Jangan sampai nanti orang bilang begini Bapak saya, Muhammad mentang-mentang nabi.
Atau Muhammad mentang-mentang siapa? Rasul. Makanya beliau itu kalaupun beliau Rasul tidak meninggalkan konsep seperti apa? Musyawarah, dengerin orang lain. Jangan sampai nanti orang ngomong gini, mentang-mentang Rasul pingin menang sendiri. Gitu kan namanya orang awam kadang-kadang kan gitu ngomongnya. Enggak lihat mau ustadz kayak mau wali kayak. Kadang kalau orang terlihat terlalu menang sendiri itu bilang apa? Pingin menang sendiri. Makanya Sayyidna, itulah kata Dr. Abu Zaid bahwa di dalam kitab Fiqh Sirah beliau, kenapa Sayyidna itu memilih untuk miskin? Karena bahwa kekayaan itu sumber apa? Sumber kekacauan hati. Suka bikin orang cemburu, suka bikin orang hasad, suka bikin orang dengki. Jangan sampai Sayyidna dituduh dengan bukan-bukan. Karena beliau Nabi, karena beliau Rasul, kemudian memproyeksi kerasulan tersebut untuk meraup keuntungan. Maka Sayyidna memilih untuk hidup sangat jauh dari kata cukup. Bahkan beliau itu lebih rendah mungkin dalam hal apa? Ekonomi dibanding sahabat-sahabatnya lain, Abu Bakar, Utsman. Tetapi tentu beliau izzahnya ada. Sayyidna sallallahu alaihi wasallam, kalaupun beliau itu bercukup-cukupan bapak saya, beliau ketika hijrah saja, itu kan ketika hijrah kemana? Ke Madinah. Itu Abu Bakar itu selalu nanya, ya Rasulullah, ayo kapan kita meninggalkan Mekah? Sayyidna itu agak berat memang ninggalin Mekah itu, karena di situ kampung halaman dan kota lah kelahiran. Apa kata Sayyidna? Tunggu Abu Bakar, saya belum dapat izin. Izin dari siapa? Allah. Akhirnya kebetulan sampai di malam hari, tiba-tiba Sayyidna datang pakai cadar penutup wajah maksudnya. Kemudian menemui Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya lah, ya Rasulullah. Siap kita untuk hijrah? Padahal belum dibilang sama siapa? Rasulullah. Lalu apa kata Sayyidna? Iya, kita hijrah. Karena memang sudah dilihat tidak kondusif di Mekah. Untuk berdakwah sudah sangat tidak kondusif. Lalu Rasulullah mengatakan, kita hijrah. Apa kata Abu Bakar? Butuh apa ya Rasulullah? Saya butuh satu tunggangan. Oh, tunggangan saya ada. Banyak ya Rasulullah. Tinggal engkau pilih. Dan kita berangkat berdua. Lalu dilihat sama Sayyidina, ada satu tunggangan yang beliau itu. Ada satu tunggangan yang beliau itu sangat sangat suka. Kemudian beliau mengambil tunggangan itu. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ambil saja. Lalu apa kata Sayyidina Rasulullah? Enggak, saya ambil tapi nanti saya bayar. Kalaupun beliau itu terbilang mungkin grid kekayaan atau grid ekonomi beliau itu tidak mungkin segerit siapa? Utsman bin Affan. Tapi tidak pernah menciptakan diri beliau sebagai seorang yang rendahan atau peminta. Beliau selalu punya apa? Izzah. Itu seorang Rasul. Karena repot nanti kalau seorang Rasul dari atas sampai bawah dikasih sama siapa? Jemaah bapak saya, repot. Biasanya yang beginian tuh suka dipesan fatwanya nanti. Suka dipesan, dikasih proposal, dikasih uang, nanti dipesan fatwanya biasanya begitu. Repot. Makanya Rasulullah itu untuk sebisa mungkin menjaga dirinya dari hal-hal demikian. Makanya seorang ustadz itu harus mandiri. Harus mandiri agar fatwa itu tidak dipesan, agar fatwa itu tidak ditekan. Harus punya izzah. Harus punya kemuliaan diri sebagaimana Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi corak agama Sayyidina Ibrahim alaihi salam itu apa? Menghamba dan ikhlas. Jadi Sayyidina bertanya, itu kenapa? Nah, itulah mereka adalah tukang khutbahmu ya Rasulullah. Baik. Kemudian apa kata Imam? Wa bidzalika amara Allah jami'a an-nasi. Dan dengan itulah Allah memerintah kepada seluruh manusia. Untuk apa? Untuk menghamba, dan dari penghambaan itu tidak ada motif apapun selain apa? Ikhlas. Ikhlas itu tidak ada nilai tawar. Kebeningan, ya, bersihnya, sucinya, itulah ikhlas. Tidak lagi dia diukur dengan kam wa kaif. Kam itu berapa dan kaif itu bagaimana. Kadang kita pun bapak saya diajak untuk menjalankan proyek masjid saja. Mohon maaf, proyek masjid. Tapi kalau di sini insyaallah hamba-hamba yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ada misalkan proyek apa gitu. Tapi dia akan nanya nanti, kam itu apa? Berapa? Ya, misalkan kalau kita deal-dealan ini berapa untungnya?
Ya, bangun sekolah atau apa, ya, kalaupun boleh gitu ya, tapi proyek. Apa? Bisnis, tanam saham, kan gitu. Kam, berapa? Kemudian apa? Kaif, bagaimana? Bagaimana? Kalau misalkan ada konsolidasi misalkan antar warga atau apa, ya bagaimana dulu? Ada nggak kepentingan buat saya? Saya nanti dapat apa? Dikedudukan sebagai apa? Nah, selalu kita ukur diri dengan standar-standar itu. Sementara ikhlas tidak melihat itu. Tidak lagi melihat berapanya dan tidak lagi bagaimananya. Makanya kalau orang yang ikhlas itu bapak saya, orang yang memang dia tidak bisa disakiti. Kalau bahasa saya begini, kecintaannya itu hanya Allah, kerinduannya itu hanya Allah, kegembiraannya itu hanya Allah, kesenangannya itu hanya Allah, dan dia hanya bisa dibuat sedih kecuali hanya oleh siapa? Hanya oleh Allah. Sayyidina Ibnu Umar yang mencaki capaian ini ketika beliau itu memerdekakan budak. Setiap ada budak masuk ke masjid, kamu bebas, dibayar sama Abdullah bin Umar. Setiap ada budak masuk masjid, kamu bebas, dibayar sama Abdullah bin Umar. Sampai ada orang nanya, akhi, dia nanya bilang apa? Ya Imam, bagaimana kalau orang tadi itu hanya untuk mau dibebaskan saja, tapi setelah itu dia nggak baik? Apa kata Sayyidina Ibnu Umar? Urusan saya itu adalah apa? Menolongnya. Bukan urusan saya itu untuk ditimbal balik dengan apa? Kebaikan saya. Oh, kalau konsep kita begini itu bapak saya, kita apapun yang kita lakukan itu sudah dilepas secara totalitas untuk Allah. Ya kan, kalau kita kan enggak begitu. Ada lagi model-model begini bapak saya. Ada orang, ya lucu juga ya. Saya ceritalah sedikit. Ya, maksudnya kalau kita mau konsep ikhlas itu enggak begitu. Ada orang misalkan apa? Ustadz, saya wakaf tanah. Oke. Seorang pewakaf tanah, mestinya itu dia harus lepas kontrol dari apa? Dari wakafnya. Karena itu sudah untuk siapa? Untuk Allah. Tapi lucunya, kadang dia buat yayasan, wakafnya wakaf tanah, tapi diwakafkan ke yayasan. Dan orang yayasannya punya siapa? Pemilik tanah. La ilaha illallah. Jadi dia wakaf tanah, dari apa? Balik lagi ke pemiliknya sendiri. Karena itu tadi, karena memang tidak bermodalkan, tidak berlandaskan dari niat-niat yang apa? Ikhlas. Kalau orang namanya sedekah itu ya sudah, hilang. Itu sudah diberikan semuanya untuk siapa? Untuk Allah. Makanya kalau memang belum untuk berani ikhlas untuk masalah-masalah besar seperti itu, belajar dulu deh. Supaya apa? Supaya tidak salah langkah ke depan. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi corak dari agama Sayyidina Ibrahim itu menghamba, kemudian setelah menghamba apa? Ikhlas. Karena ikhlas itu bapak saya minyaknya. Makanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaca ayat An-Nur ayat 35 yang sering kita baca, ya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Hafal Pak? Kalau pernah dengar, sering imam baca tuh, nurun ala nur. Pernah dengar? Nah, itu surat An-Nur tuh cakep banget itu. Karena itu ayat luar biasa. Kalau kita selami dari sisi aspek ilmu penyucian batin, itu dalam sekali maknanya. Kata Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Allahu nurus samawat wal ardh. Allah sang pemberi cahaya langit dan bumi. Zat pemberi cahaya langit dan bumi. Perbincangan di kalangan para ulama, antara ulama ahlul kalam dengan ulama siapa? Ahli hadis. Ulama ahli hadis menetapkan bagi Allah itu ada cahaya. Kalau sekarang saya tanya nih, orang yang awam, Allah punya cahaya atau tidak? Kalau kita nih awam, Allah punya cahaya atau tidak? Kok jadi takut jawabnya? Allah punya cahaya atau tidak? Punya. Udah kholas. Itu akidah yang selamat. Karena kalau perbincangan akidah itu jadi berat bapak saya. Apalagi perbedaan Asy'ariyah nanti, Maturidiyah itu. Apalagi Imam Nirazi membantah Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali, beliau kan corak akidahnya Asy'ari. Kalau Imam Nirazi, corak akidahnya Maturidi. Imam Ghazali rahimahullah, beliau berpendapat bahwa cahaya Allah itu hakiki.
Dan beliau sama pendapatnya dengan ulama ahli hadis. Bahwasanya bagi Allah itu apa? Ada cahaya. Ya, jangan mikir nanti zat Allah gitu, ada cahaya. Karena kalau Imam Razi itu ditolak. Kenapa? Karena cahaya itu ada permulaannya, ada akhirannya. Sama seperti saya senter misalkan. Kalau saya nyenter, pasti ada apa? Akhirnya. Sementara Allah tidak diliputi dengan apa? Tidak diliputi dengan segala sesuatu. Makanya Allah disebut apa? Al-awwalu wal akhir. Allah itu maha awal, tidak ada yang mendahului. Allah itu akhir, tidak ada yang mengakhiri. Karena memang Allah lah yang awal dan Allah lah yang akhir. Kalau antum nanya kapan atau sampai mana? Enggak. Memang itu sudah azali. Memang itu lepas. Allah tidak diliputi dengan segala sesuatu yang kita ucap dalam ayat kursi itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau kata Imam Razi saya enggak setuju. Tapi subhanallah Imam Ghazali rahimahullah apa? Hakiki. Karena Sayyidina Rasulullah pernah berdoa begini, Allahumma inni a'udzu bi nuri wajhik. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Berarti Allah ada apa? Cahaya. Titik sampai situ. Kalau kata siapa? Kalau kata ulama ahli hadis. Adapun bagaimananya ya Allah yang Maha tahu. Tapi kita terlepas dari itu Pak saya. Makanya kalau diterjemah Indo itu kalau di mushaf apa? Terjemah itu saya baca terjemahannya apa? Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Ya. Karena kalau Allah pemberi cahaya langit dan bumi, berarti ada yang diirmar di situ. Tapi kalau i'rab beberapa ulama, Allah itu mubtada, nur itu khabar. Jadi kalau mubtada dan khabar berarti ada keterkaitan. Berarti memang Allah itu apa? Cahaya atau memiliki cahaya. Tapi terlepas dari itu perbincangan ulama-ulama yang di masalahnya. Tapi yang benar saya setuju dengan Imam Ghazali rahimahullah bahwa siapa? Allah memiliki cahaya dan Allah bercahaya hakiki. Dan Sayyidina ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha, ketika beliau Isra Mi'raj, ketika Sayyidina Jibril tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Makanya capaian maqam paling tinggi itu maqamnya Rasulullah. Jibril itu hanya sampai ke mana? Permulaan Sidratul Muntaha. Kemudian Sayyidina diam. Kemudian Sayyidina Rasulullah bertanya, "Limaza tawaqqaft?" Kenapa engkau berhenti wahai Jibril? Ya Rasulullah, idza taqaddamtu takharrabt wa idza taqaddamta takharrabt. Kalau aku maju, aku kebakar. Dan kalau engkau maju, engkau juga kebakar. Makanya di dalam sebuah di dalam referensi lain bahwa siapa yang berdiri sekian jarak mil saja dari cahaya Allah, itu apa? Hancur. Malaikat Israfil ketika tugasnya untuk apa? Meniup sangkakala, itu enggak bisa. Dan satu-satunya makhluk untuk bisa menahan diri dari kekuatan cahaya Allah, itu siapa beliau? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau naik Sidratul Muntaha. Makanya itulah fungsi kenapa beliau dibedah dadanya, untuk diberikan kekuatan mental dan kekuatan fisik. Sayyidina Musa saja ketika bertemu di Goa Tursina, itu ketika Allah menampakkan secercah cahayanya, itu pecah semuanya. Nah itulah makanya kenapa Allah enggak menampakkan diri. Karena antum itu enggak kuat. Kita ini enggak kuat. Gitu. Dan cahaya Allah itu apa? Sangat halus. Tidak akan bisa tembus ke dalam kalbu kecuali kalbu-kalbu yang apa? Diizinkan. Dan cahaya Allah itu juga sangat kuat. Tidak akan bisa mampu untuk menahannya kecuali oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Dan Sayyidina diizinkan untuk itu. Sampai beliau nak. Nah, jadi kalau dari sini riwayat-riwayat kita kumpulkan bahwasanya bagi Allah ada cahaya hak. Itu ulama seperti Imam Ghazali dan juga ulama-ulama ahli hadis. Ya. Pemberi cahaya langit dan bumi. Satu ulama tafsir mengatakan pemberi cahaya langit dan bumi ini maksudnya apa? Zain. Allah penghias langit dan bumi. Penghias langit, ya hiasan langit itu apa? Ya bintang, bulan, matahari, apalagi planet-planet. Kemudian apa? Para malaikat. Kemudian Allah penghias apa? Bumi. Hiasan bumi apa? Hiasan bumi, anak-anak saya tanya, hiasan bumi itu pohon-pohon Ustaz, daun-daun, apa lagi? Bunga-bunga. Lah,
Hiasan bumi itu kata para ulama ada dua, yaitu para nabi dan rasul. Yang kedua siapa? Para ulama. Makanya la ilaha illallah Bapak saya, ketika kita dimudahkan untuk belajar ilmu agama, Allah mengizinkan kita untuk menjadi penghias-penghias bu. Dan biasanya memang ya penghias itu pilihan. Enggak semua orang diizinkan untuk menjadi penghias. Makanya anak tidak pernah ini Bapak saya, enggak pernah bergeming gitu. Kalau misalkan yang ngaji 3 orang, karena memang berangkat dari keyakinan berarti orang inilah yang dipilih untuk duduk. Ketika yang ngaji mungkin 10 orang, berarti 10 orang inilah yang dipilih untuk apa? Duduk. Berarti yang lainnya tidak terpilih. Tersinggung yang tidak terpilih. Enggak, mungkin dia terpilih di majelis yang lain. Nah, begitu husnuzonnya. Nanti takutnya kalau kita ini terlalu suudzon sama orang ya. Mungkin dia terpilih di majelis yang lain, terpilih di majelis yang lain. Intinya bahwa agar semua kita itu selalu dalam muara apa? Fastabiqul khairat. Selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahu nurus samawat wal ardh. Kemudian Allah masuk mengatakan apa? Masalun nuri. Permisalan cahaya Allah. Permisalan cahaya Allah. Cahaya Allah itu seperti apa? Kamishkat. Seperti satu lubang apa? Tertutup. Tidak punya celah. Fiha misbah. Di dalam lubang itu ada apa? Lampu. Al-misbahu fi zujajah. Dan lampu itu terjaga berada di dalam tabung kaca. Bisa bayangkan Bapak? Sudah ruang tertutup, ada tabung kaca bening, kemudian di dalamnya ada apa? Lampu. Kira-kira kalau lampu itu nyala, bagaimana coba terang? Tapi ini belum nyala, belum. Ini instrumen-instrumen yang Allah sebutkan di dalam apa? Di dalam dada. Ini tafsir, antum bisa dapatkan nanti tafsir Imamna Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Bahwa beliau mengatakan bahwa lubang itu adalah sadar, dada. Kemudian tabung kaca itu adalah qalbu. Yang Allah sebutkan ka'annaha kaukabun durri. Yang tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkelap-kelip gemilang. Allah, berarti beningnya luar biasa. Pernah lihat orang tua kita dulu punya lampu pakai tabung kaca itu? Setiap ada hitam digosok sama orang tua kita agar menghasilkan lampu yang terang atau nyala yang terang. Kemudian lampunya itu kata Imam 2, yaitu iman dan Al-Quran. Nah, 3 instrumen ini disebut sebagai sebuah permisalan oleh Allah, instrumen cahaya. Yang lalu Allah katakan apa? Yuqadu min syajaratin mubarakah. Dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon apa? Zaitun. Dan kalimat zaitun ini di beberapa ayat kita dapati. Watini wazaitun. Makanya pohon atau buah tin atau buah zaitun itu diberkati. Buah tin, buah zaitun itu diberkati. Makanya ibu-ibu tuh kalau misalkan ada yang agak lama hamil, biasanya apa? Konsumsi buah apa? Buah tin. Buah tin. Ya, buah tin karena dulu Siditna Hawa ketika beliau makan buah apa tuh? Buah khuldi. Ketika melakukan pelanggaran bersama Sayyidina Adam alaihi salam memakan buah khuldi. Ketika terlepas beliau punya aurat, kemudian beliau lari kemana? Ke kebun surga, kemudian mengambil daun-daun, kemudian dirangkai oleh 2 orang, Sayyidina Hawa dengan siapa? Adam alaihi salam, kemudian dijadikan sebagai penutup aurat. Dan daun itu daun apa? Daun tin. Daun tin. Ketika keduanya sangat merasa bersalah, kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, kalau aku mohon maaf, apa yang akan aku dapatkan? Ketika aku taubat, apa kata Allah? Aku akan maafkan dosamu Adam, tetapi kamu turun ke bumi. Nah, ini perhatikan Bapak saya ya. Taubat, kita itu minta untuk diterima taubat, tetapi jangan lupa Allah juga minta untuk apa? Untuk hentikan dari sebab dari apa? Dosa. Karena kadang taubat belum, masih berlanjut. Kita lanjutkan nanti. Kita azan dulu. Tafadhol.
sedikit Bapak saya sebelum kita sholat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, Sayyidina Adam alaihi salam itu baru satu dosa Bapak saya. Satu dosa disebutkan oleh Imam Ibn Abbas bahwa pakaian Nabi Adam itu cahaya. Ini satu riwayat. Kalaupun ada riwayat lain menyebutkan bahwa Sayyidina Adam itu menutup auratnya pakai kukunya. Karena Sayyidina Adam itu gede, besar. Sampai ketika beliau lari itu, pohon saja itu nyangkut di rambutnya. Karena saking apa? Besarnya. Dan pohon itu ketika nyangkut, Sayyidina Adam itu saking kesalnya bilang apa? Kamu lepas dari saya. Apa kata pohon? Enggak mau, kata apa pohon surga. Karena beliau berlari, panik. Karena semenjak beliau dicipta, Sayyidina tidak pernah melihat auratnya. Semenjak beliau dicipta tidak pernah melihat auratnya. Tapi begitu memakan pohon khuld, iblis menamainya apa? Khuld, pohon kekekalan. Tapi kalau Imam Ibn Abbas mengatakan pohon itu adalah pohon gandum. Sayyidina Ibn Abbas. Pernah lihat pohon gandum, Pak? Ana juga nggak tahu bentuknya gimana. Iya. Kalau udah jadi roti tahu ya. Tapi kalau pohonnya Ana nggak pernah lihat. Kalau Imam Ibn Abbas mengatakan pohon itu pohon gandum, tapi kita nyebutnya pohon khuldi. Karena makanya ketika Sayyidina Adam dibebaskan oleh Allah, hanya satu pohon. Kemudian Allah berfirman, ya Adam, apa kamu enggak cukup dengan apa yang aku berikan? Aku cuma minta kamu jangan dekati satu pohon. Apa kata Sayyidina Adam? Ya Allah, bukan karena masalahnya tidak cukup, tapi ada hambamu datang menyebut namamu. Bagaimana? Aku enggak percaya. Siapa maksudnya? Iblis. Iblis itu ketika datang Sayyidina, apa kata Iblis? Wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin. Iblis itu sampai sumpah, demi Allah Adam, kalau kamu makan nih buah, kamu kekal. Apa katanya? Demi Allah. Tapi demi Allahnya apa? Bohong. Makanya kalau ada orang sumpah terus bohong, iblis. Dikit-dikit sumpah, tapi sumpahnya apa? Bohong. Hati-hati loh Pak saya. Kadang sering sumpah sama istri loh. Demi Allah mah, enggak gitu. Padahal bohong gitu. Nah ini perbuatan siapa? Perbuatan iblis. Makanya kata Sayyidina Adam, ya Allah bagaimana aku enggak percaya karena namamu disebut. Akhirnya apa kata Allah? Ya sudah, aku maafkan. Karena ketika mengatakan bahwasanya namamu itu begitu agung untuk aku, enggak berani untuk menyangkal. Karena dia datang membawa namamu dan dia mengatakan bahwasanya makan pohon ini apa? Kekal. Tapi apa kata Allah? Turun engkau ke bumi. Artinya Allah terima taubat Sayyidina. Tetapi sebab satu dosa itu kemana-mana Bapak saya. Apalagi kalau kita tertumpuk dengan dosa dan maksiat yang belum kita sempat bertaubat dari Allah. Yang kadang-kadang akibat dari dosa ini bukan menanggung dosa kita. Tetapi apa? Dengan sebab kesalahan kita akhirnya apa? Orang-orang yang tidak bersalah pun ikut campur dalam kesalahan kita. Yang kita khawatirkan itu anak cucu kita ke belakang. Makanya apa kata Allah? Kamu turun ke bumi dan kamu akan sulit untuk makan. Benar. Sayyidina Adam alaihissalam ketika turun, itu benda yang pertama kali beliau dapatkan itu besi. Beliau ramu, entahlah gimana. Makanya saya bilang bapak saya, kita ini berasal dari orang tua atau kakek nenek moyang yang orangnya apa? Pinter sebenarnya, cerdas. Makanya kalau saya bandingkan dengan sejarah yang pernah kita bahas dulu tentang fosil-fosil, apa itu? Masih ingat nggak Pak? Ya Allah, masa-masa apa? Purba. Selalu mengidentifikasi purba itu bodoh, manusia kera, kan begitu kan? Alhamdulillah, anak nggak pernah belajar tuh dalam itu pelajaran itu. Sayyidina Adam manusia sempurna bapak saya. Beliau itu mampu meracik sesuatu sampai menjadi besi. Kemudian ditempah sama Sayyidina, kemudian jadi apa? Jadi alat untuk beliau bertani. Dan pohon-pohon yang pertama kali beliau tanam itu pohon apa? Pohon gandum yang beliau makan di mana? Di surga. Penasaran banget ya Mas siapa? Sayyidina Adam alaihi salam. Pohon gandum. Akhirnya beliau begitu pohon sudah berbuah, buahnya diambil, kemudian pokoknya diolah sampai menjadi apa? Baru menjadi satu roti. Setelah perjuangan sekian panjang baru bisa makan. Padahal dulu ketika di surga Sayyidina tinggal bilang apa? Roti ya Allah, jeluk. Ayam ya Allah, jeluk. Tapi sekarang kita sebagai keturunan Sayyidina Adam, kita untuk bisa makan satu roti itu kita harus apa? Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai ke satu roti itu.
Kemudian apa kata Allah? Kamu turun ke bumi dan istrimu akan sulit dalam hamil. Ya benar, istri kita itu sulit hamil ya. Kalau dulu di akhirat tinggal Sayyidina bilang apa? Ya Allah, saya ingin punya anak. Jeluk, punya anak. Tetapi apa? Allah memberikan hukum-hukum duniawi. Bahwasanya istri beliau Hawa, Siddiqah, beliau harus mengandung 9 bulan, 10 hari. Belum lagi ngidamnya. Pengen makan ini, pengen makan itu. Kemudian istrimu akan mengalami apa? Kesulitan untuk melahirkan atau kesakitan. Benar. Dan itu Allah berlakukan sunnah itu untuk seluruh anak cucu siapa? Sayyidina Adam alaihissalam. Maka kita hari ini istri kita sulit untuk apa? Menghadapi kehamilan dan juga sakit ketika melahirkan. Maka dari sini kata ulama sebagian bahwa kalau kita pahami dari kisah ini, ketika Sayyidatina Hawa menutup diri dengan daun tin, makanya kalau ada yang punya pasangan sulit untuk punya keturunan, maka bagus untuk mengkonsumsi buah tin. Itulah yang Allah sebutkan wattini wazaitun. Nah, jadi minyak yang tadi Bapak saya, instrumen yang tadi disebutkan, instrumennya apa? Dada. Kemudian instrumennya apa? Qalbu. Kemudian di dalam qalbu apa? Lampu. Lampu itu apa? Iman dan Quran. Tetapi instrumen ini belum bisa nyala. Belum bisa. Makanya Bapak saya, banyak orang kita bisa kan lihat, dia sering baca Quran, tetapi enggak lewat kerongkongannya. Dia sering zikir, tetapi zikirnya enggak tembus ke hatinya. Kadang ada orang mengatakan bahwasanya dia itu sering belajar, tapi kok gitu ya? Karena memang dia bingung cara untuk menyalakan apa? Instrumen-instrumen sebenarnya dia sudah bagus. Dia sudah mulai untuk menyiapkan instrumen-instrumennya. Dadanya mulai dibenah, kalbunya mulai dibersihkan, sumbuknya mulai dituntut. Belajar, baca Quran, menghafal, belajar tahsin, tajwid, hakaza, belajar bahasa Arab. Kemudian belajar tauhid untuk memupuk keimanan. Tapi masalahnya dia belum punya minyak. Minyak dari pohon apa? Zaitun. Dan itulah kata Imamna Ubay ibn Ka'ab, minyak itu adalah apa? Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, tidak ada motif apapun, tidak ada nilai apapun di dalamnya, ikhlas murni semata karena Allah, baru minyak itu akan bisa menyalakan instrumen. Baru dia akan apa? Baru bisa apa? Nyala. Makanya kalau kita dapati banyak orang bagus, sama seperti orang bapak saya, ketika dia keluar ruangan di lapang yang lapang, dia mengenakan pakaian itu seolah-olah pakaian apa? Cahaya. Tetapi padahal hatinya itu paling redup dari cahaya. Sama seperti orang ketika mau pelita lampu di siang hari, ada kacanya, kemudian ada sumbu pelitanya. Kita lihat dari kejauhan, ya Allah, tuh lampu terang banget ya. Tapi begitu dibawa ke ruangan, padahal enggak nyala. Nah, yang kita inginkan adalah keselarasan. Keselarasan isi batin dengan apa? Lahiriah. Jangan sampai rupanya doang yang nyala, tetapi padahal sumbunya enggak nyala. Dan sumbu itu bisa dinyalakan dengan minyaknya. Dan minyaknya apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, yang minyaknya saja, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, kata Allah. Yang minyaknya saja itu bercahaya, meski minyak itu belum dikorek, belum. Tetapi minyak itu sudah nyala. Makanya Allah katakan nurun ala nur, itulah cahaya yang berlipat di atas cahaya. Kalau kata Imam Ubay bin Ka'ab, ada 4 cahayanya. Yaitu pertama, idza tuliya sabar. Kalau dia diuji, sabar. Wa in u'tiya syakara. Kalau dia diberikan, dikasih, dia bersyukur. Wa in qala sadaq. Kalau dia bicara, jujur. Wa in hakama adal. Kalau dia menghakimi dengan apa? Adil. Kadang-kadang kan kita suka menghakimi orang itu berdasarkan cinta atau benci. Ya, kalau kita suka benar, tapi kalau benci tetap aja salah. Nah, itu enggak boleh. Wa in hakama adal. Kalau menghakimi adil. Nah, jadi 4 ini itu disebut apa? Cahaya di atas cahaya. Makanya orang yang sudah mampu mengaktifasi dari instrumen-instrumen berikut, maka insya Allah dia akan menjadi hamba-hamba yang apa? Hamba-hamba yang mampu berinteraksi dengan semua keadaan. Dalam keadaan sulit, sabar. Dalam keadaan lapang apa? Syukur. Alhamdulillah. Nah, maka corak agama Sayyidina Ibrahim alaihi salam, menghamba, kemudian kedua apa? Ikhlas. Maka bapak saya semoga yang hadir dan juga seluruhnya kita
diberikan kemudahan oleh Allah dan senantiasa diberikan taufik dan bimbingan untuk kita bisa menapaki dan menjajaki dari corak agama Sayyidina Ibrahim alaihi salam, dimudahkan untuk menghamba dan dibimbing oleh Allah untuk mengikhlaskan hati di dalam penghambaan. Maka dari pelajaran ini semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir semoga terus diberikan kesehatan, diberikan afiat dan kita bisa kembali berjumpa di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sampai di sini Bapak sayang. Insyaallah kita ketemu lagi. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.